Robijini ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut. Sok mau kesana dedenya. Udah saya mau kakak tuh. Tuh ada coklat mau nggak? Coklat ya. Tuh canda. Oh, sana. Ini kok tuh bang bawain coklat sih. Oh, pecah. Sini sama mama. Sama belajar. Nih. Ya, duduk sana duduk. Duduk di sana. Apa yang terjadi? Biar lagi loading itu. Tadi itu udah. Robi loading. Tadi itu udah. Iya, tungguin aja. Jadi gini. Biarin aja. Ya, aku jangan mau. Nih. Oh. Pakai tangan kanan. Pasti enak. Iya, ada yang nempel. Keadain. Ih. Duduk sana. Udah mah. Udah. Fitra membaca buku Tarikh Islam tentang kisah Nabi Muhammad. Dari membaca buku tersebut, Fitra mengetahui bahwa nama istri pertama Nabi Muhammad adalah A. Fatimah, B. Khadijah, C. Maryam. Bisa baca lagi Nyak? Ya. Khadijah. Bumi menanyakan kepada ayahnya tentang usia ayahnya saat menikah dengan bundanya. Ayah Bumi menjawab bahwa ia menikah di usia yang sama dengan Nabi Muhammad saat beliau menikah dengan istri pertamanya. Berapa usia Nabi Muhammad saat menikah dengan istri pertamanya? Muhammad umurnya Di bawah. Ketik. 25. Dah. Terus ke bawah. Nabi Muhammad menikahi Bunda Khadijah pada saat Bunda Khadijah berusia 40 tahun. Benar apa salah? Udah dong makan coklatnya masih banyak sama banget. kakak aja. Nabi Muhammad menikahi Udah ya, jangan Bunda banyak-banyak makan Khadijah coklat. Nanti pada giginya jelek. saat Bunda Khadijah berusia 40 tahun benar. Ingat ya, Ma? Ya. Udah ya? Udah, jangan makan coklat mulu. Pati gemar menonton video kisah Nabi Muhammad. Dalam salah satu video diceritakan bahwa Bunda Khadijah, istri Muhammad, selain memiliki akhlak yang mulia, juga memiliki sifat terpuji yang lain. Apa saja sifat terpujinya? Jangan deh, apa itu? Suka menolong orang lain yang membutuhkan. Ya. Pandai berdagang. Pandai berdandan. Bawah. Pilihan ganda. Sebelum menikah dengan Bunda Khadijah, Nabi Muhammad pernah... jangan diambil, bisi pecah. Kamu bukakan kak? Bisi pecah. Ini atuh. Di sana. Di sana. Mau coklat tadi? Nanti. Nanti belajar dulu nih biar cepat selesai. Nabi Muhammad pernah menjualkan barang dagangan milik Bunda Khadijah. Beliau ditemani oleh seorang pelayan Khadijah. Siapakah? Maisyarah, Maimunah, Hamzah. Ini yang tadi. Maisyarah, Maimunah, Hamzah. Jawab cepetan. Diklik aja. Masa lupa yang tadi dikerjain? Bawah. Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Benar apa salah? Ini sama kakak aja. Nabi Ini Muhammad. sama kakak. Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk menjualkan barang Dagangan milik Khadijah. Ih, aneh banget nih. Kamu ngekliknya nggak pas. Dah. Masuk. Lahak lehek wae ininya. Abuk anak com. Panjang banget ini. Nah, kebiasaan Nabi Muhammad. Nampak? Nggak tahu.
Ayo baca. Kebiasaan Nabi Muhammad menjelang kerasulannya, salah satunya adalah menyendiri di dalam guha. Apa nama guha tempat menyendiri itu? Gua. Ya, guha apa gua? Tulis aja di bawah. Gua Hira itu teh. Nggak tahu. Ih, itu gua Ketik Hira. aja. Dia makan mulu. Hira. Enak gitu. Tuh deh Hira. Hira. R di mana mah? Oh ini kita. Dah. Terus. Gua Hira. Deh Hira. Kebiasaan Nabi Muhammad menjelang kerasulannya adalah menyendiri dalam gua. Bagaimana keadaan gua yang ditempati Nabi Muhammad? Gelap dan sempit, terang dan luas, udaranya pengap. Alka dan keluarganya Itu dia. baru saja pulang melaksanakan umroh. Alka menceritakan kepada teman-temannya bahwa pada saat umroh Alka melihat Hajar Aswad. Arti Hajar Aswad adalah batu ali. Benar apa salah? Ini ya mah. Nggak tahu. Nomor 10. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy bermaksud memperbaiki bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad pun terlibat dalam peristiwa tersebut. Apa penyebab bangunan Ka'bah hampir ambruk? Bawah. Karena terjadi perang, karena terjadi banjir, karena terjadi angin topan. Baca lagi nih. Ada paket? Ih, mama baca lagi nih. Ada paket. Ya udah tuh sama kakak. Celananya kelepas. Ini celananya kelepas. Ya sebentar. Ya sebentar. Nanti kesini lagi duduk. Sini dedenya. Ini dua-duanya punya mama. Ya, sini. Ini apa yang isinya? Mama. Sama aja. Nanti belajar dulu. Ya udah tuh. Ya. Ayo, Biar cepat selesai. baca lagi. Ke atas. Bangunan Ka'bah hampir ambruk karena apa? Karena terjadi perang. Sama kakak aja. Apa bisa? Tadi cepetan. Yeay, karena terjadi banjir bandang. Itu banjir bandang. Yuk, lagi. Arsitek Romawi yang memimpin pembangunan Ka'bah pada saat itu bernama Bakum. Benar apa salah? Bakum, ya benar. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, hampir semua pemuka dan pemimpin yang berada di kota Mekah berebut untuk meletakkan batu yang akan diletakkan bangunan Ka'bah. Apa nama batu tersebut? Batu Yang kakak. tadi. Sama kakak dulu. Kakak mau pikirin dulu. Nama batunya tadi apa? Nama batunya. Wah. Ongkol luhur. Lah, jangan bilang. Gak apa-apa, sok lihat ke atas mah, asal jangan dikasih tahu mama. Kan ada iya di kertas. Alka dan keluarganya baru saja pulang melaksanakan umroh. Alka menceritakan kepada teman-temannya bahwa pada saat umroh Alka melihat Hajar Aswad. Hajar Aswad mah? Mana mama tahu? Hajar Aswad. Itu
itu dibangun jadi baru. Hajar Aswad. Tunggu, tadi itu apa? Nulisnya, sok. Mama nulisnya. Kamu Hajar Aswad. jawabannya Hajar Aswad. Mama yang nulis. Mau sama kakak? Aja. Hajar pasti WAD. Tutup deh, simpen lagi. Tukang makan. Wow. Wah. Besar. Aswad. T di mana mah? D. T. D. Hajar Aswad mat. D. Coba kakak lihat. Lihat atas juga D. Oh iya betul. Bukan Aswad. Tapi sama aja kali. Sok. Dah. Sejak kecil Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang memiliki banyak sifat kebaikan atau akhlak mulia. Di bawah ini yang termasuk ke akhlak mulia Nabi Muhammad adalah dong. Sopan santun, Ya. Tuh. jujur, Ya. pandai berdagang. Itu belum keklik loh. Kenapa bisa gitu? Aneh banget ya. Kurang pas ngekliknya. Aneh banget. Apa? Apa itu mah? Lengkap rambut. Pandai berdagang, sifat Nabi Muhammad. Ya. Bawah. Tidak. Udah. Ini kayak Penduduk kota Mekah mengetahui sifat Nabi Muhammad yang selalu berkata jujur dan dapat dipercaya. Karena sifatnya ini Nabi Muhammad diberi gelar. Apa gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Bawah. A. Al-Hadi, B. Al-Amin, C. Ar-Rasyid. Tadi apa teh? Gelar Nabi Muhammad. Amin. Itu dapat dipercaya. B. Kan cerita ya. Pas Nabi Muhammad masih kecil. Ya. Iya. Nanti pas gedenya jadi manusia. Tapi itunya tetap gitu. Cepet dong. Terus, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Fatihah. Benar apa salah? Salah, misalkan Allah. Wih, pintar. Ini aneh banget ya mah. Jarang pas ngekliknya. Aneh. Terus, Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu adalah Al-Quran pada bulan Ramadan. Malam itu disebut sebagai malam nuzulul Quran. Artinya malam diturunkan Al-Quran. Pada tanggal berapa tepatnya malam nuzulul Quran? Nanti aja. Nanti aja sok. Nabi Muhammad mempunyai sifat fatona, artinya cerdas, kecerdasan luar biasa. Karena beliau seorang umi. Apa artinya umi? Tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, tidak bisa menulis. Apa tadi nama? Nabi Muhammad mempunyai sifat yang cerdas. Cerdasnya luar biasa. Tapi dia nggak bisa menulis. Beliau adalah seorang yang umi. Apa artinya umi? Tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, tidak bisa menulis. Waduh. Pilih aja salah satu. Apa ini mah? Apa itu? Obat. Mau lihat? Kerjain dulu. Ayo. Klik aja yang bisa. Yang kakak tahu aja ah. Ya. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu tidak bisa mendengar. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Dah? Uwais mempunyai banyak koleksi buku kisah-kisah Nabi Muhammad, mulai dari menerima wahyu pertama, surat yang sangat Uwais hafal karena sering. Al-Alaq. Surat pertama yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, Al-Alaq, pintar. Terus wahyu yang pertama diturunkan pada Nabi Muhammad berjumlah 5 ayat. Benar apa salah?
Iya benar. Kan awal-awal 1 sampai 5. Iya. Pilihan ganda. Nggak kebaca. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah di sebuah gua kecil terdapat di Gua Hiro. Gua Hiro terletak pada Bukan Gua Hira. Iya, Gua Hira. Gua Hira terletak pada sebuah gunung atau bukit yang bernama bawah. A. Jabal Nur, B. Jabal Uhud, C. Jabal Rahmah. Mama bisa baca lagi? Gua Hiro itu terdapat di sebuah bukit. Nama bukitnya apa? Ingat nggak? A. Jabal Nur, B. Jabal Uhud, C. Jabal Rahmah. Ini yang kakak tahu aja. Ini cek. Udah. Terus ya. Ini akhirnya bisa. Nomor 21. Setiap peristiwa diturunkan wahyu pertama, Nabi Muhammad terkejut melihat sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dialah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah? Malaikat apa? Tulis di sana. Apanya tadi tuh? Malaikat yang tugasnya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat apa? Tulis di sana. Ayo, kakak tahu malaikat apa? Malaikat. Tadi udah dijelasin sama mama sebelum pelajaran. Nanti aja. Sok atuh. Tuh. Yo, malaikat apa? Masa lupa? Yang menyampaikan wahyu. Na 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 na. Lagu Sinusa? Itu juga malaikat-malaikat. Yang menyampaikan wahyu siapa? Malaikat. Ya, malaikat siapa? Jibril. Oh ya, Jibril mah. Ih, Jibril. kamu lupa ya? Jibril mah. Kamu ketik jawabannya. Jibril itu tulisannya apa aja? Gak tahu. So ketik aja di sana. Si dedenya rungsing nangis. Aduh, mana turunnya mana? Dijatuhin. Nulisnya, bisa nggak nulisnya? Be, ke mama, Mbak. J-I B Sedikit lagi. B B B R R I I L. L. Terus ke bawah. Dikit lagi loh. Iya. Jadi jangan naik sini atuh. Saat peristiwa diturunkannya wahyu pertama, Nabi Muhammad terkejut melihat sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya yang menyampaikan wahyu dari Allah Nabi Muhammad. Setelah itu beliau langsung pulang ke rumah. Bagaimana kondisi Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertama? Badannya menggigil, badannya dingin sekali, badannya panas kegerahan. Yang pertama sampai yang kedua, badannya menggigil, badannya dingin dan sekali. 23. Saat peristiwa diturunkannya wahyu pertama, Nabi Muhammad terkejut melihat sosok, Sosoknya kayak gitu. yang belum pernah lihat sebelumnya, yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama diturunkan berisi perintah untuk A. Membaca, B. Salat, C. Perang. Lakukan. Itu siapa? Terus, Sosok ya? wahyu yang kedua diturunkan pada Nabi Muhammad adalah surat Al-Mudatsir. Yang pertama. Yang kedua, Apa apa deh? Apa ini, memori hampir habis. Cepat. Terus, wahyu yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad berisi perintah untuk berdakwahkan agama Islam. Di wahyu kedua, berapa jumlah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Berapa ayat? 3. Dah. Masa 3? Ya udah tuh. 4. Kok gak yakin gitu sih? Masa segini? Yang itu, yang
Yang kemarin. Yang kemarin. 3.